Selamat yang berpuasa, menikmati sajian ini sambil menunggu berbuka puasa. Please go for watching. Kesombongan surgawi. Bab 324 Peringatan keras. Hansen mengeluarkan mereka semua dan merubah tatanan hukum di tempatnya. Xuanzi dan Xuanhu mengatur akomodasi untuk mereka dan memberikan pelayanan yang tepat. Mereka harus membiasakan diri dengan aura di alam immortal terlebih dahulu. Untungnya Lucius sudah mempersiapkan semua pil roh dan mereka dapat membaur dengan mudah. Sepertinya mereka belum menyerah sama sekali dan menunggu di luar. Kata Hansen dengan dingin. Rajaku, biarkan kami berdua yang mengurus sekumpulan sampah ini. Tolong berikan kami perintah. Kata Xuanzi dan Xuanhu dengan hormat. Kalian berdua terlalu berharga untuk mengurus beberapa sampah. Pastikan untuk melindungi tempat ini dengan baik, jangan biarkan ada kerusakan sedikitpun. Hansen melambaikan tangannya dan pergi untuk menemui mereka. Mereka berdua memberikan informasi ini kepada Zuoling dan segera menyebar untuk membuat perlindungan. Zuoling yang sedang berkumpul dengan anak dan istri-istri Hansen menemukan hiburan yang menarik. Dia mengangkat tangannya dan mutiara putih bersih muncul di depan mereka. Apa ini? Tanya King Lian dengan penasaran. Kau sangat penasaran dengan kekuatannya bukan? Maka lihatlah sendiri. Zuoling membentuk segel dan di sana gambaran Hansen mulai terlihat jelas. Hansen keluar sendiri dan tidak membawa satupun orang di belakangnya. Sekarang dia dikepung oleh 5 kultivator tahap awal Immortal Emperor dan aura mereka memancarkan niat membunuh yang ganas. Kesombongan surgawi bukan? Jika kau menyerahkan kendali tempat ini dengan cara baik-baik maka kami akan mengampunimu. Jika tidak memangnya kenapa? Apakah kalian akan membunuhku? Sepertinya peringatan terakhir kalian anggap sebagai bualan. Jika kalian ingin merebutnya maka kalian harus memiliki kemampuan untuk itu. Tapi setelah pertarungan dimulai maka hanya ada satu jalan keluarnya. Siapapun kalian dan kekuatan apa yang berdiri di belakang kalian maka aku tidak peduli dan bersiaplah untuk mati. Kata Hansen dengan niat membunuh yang meledak. Mereka berlima terlihat sangat marah dan aura mereka meledak-ledak menjadi sebuah domain yang terbentuk dari Divine Dao yang kuat. Hansen sama sekali tidak goyah dari tempatnya berdiri dan matanya memancarkan cahaya biru yang terang. Semua kultivator immortal emas yang melihat ini segera mundur untuk keselamatan mereka sendiri. Jika mereka ikut terseret dalam pertarungan Immortal Emperor maka itu akan menjadi akhir yang buruk bagi mereka. Kelima orang itu menyerang Hansen secara bersamaan. Kekuatan ini sangat terasa gila dan satu tinjuan seolah bisa menghancurkan apapun yang ada di lintasannya. Kekosongan. Hansen mendesaki miliknya dan celah ruang hampa yang besar melahap serangan mereka berlima dan meniadakannya. Mereka berlima mengambil langkah mundur untuk menghindari celah ruang hampa yang diciptakan oleh Hansen. Ingin lari. Ruang dan waktu mengalir tanpa batas. Hansen membentuk segel di tangannya dan tiba-tiba mereka berlima kehilangan kendali dari tubuhnya. Waktu di sekitar mereka membeku dan untuk berbicara saja mereka sudah kesulitan. Hansen mendesaki alam dan meninju ke arah mereka berlima. Api petir hitam menyembur dan berubah menjadi naga yang mengerikan. Naga api petir hitam menelan mereka secara bersamaan dan meledak. Gelombang ledakan yang disertai gelombang panas yang kuat menciptakan daya hancur yang besar. Rekan ruang mulai terbuka di mana-mana dan seakan tempat itu mengalami keruntuhan.
Semua orang yang melihat ini terhempas dan merasakan ki alam sangat kuat membuat mereka sangat terintimidasi. Hansen menatap mereka dan berkata, "Katakan, kalian ingin mati atau menyerah? Jangan berpikir untuk lari karena aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Kami menyerah. Kami di sini hanya untuk melihat dan tidak ambil bagian," kata mereka semua yang terlihat panik. "Percaya dengan omong kosong kalian. Tapi karena suasana hatiku sedang baik maka aku tidak akan membunuh kalian," kata Hansen dengan santai. "Terima kasih banyak Tuan," kata mereka semua sambil memberi hormat. "Jangan berterima kasih dulu karena tidak ada yang gratis. Kalian semua harus menyebarkan berita tentang hal ini kepada dunia luar. Katakan bahwa wilayah kesombongan surgawi adalah daerah kekuasaanku." Hansen melanjutkan, "Aku mendapatkan perlindungan dari klan naga sejati. Jika kalian ingin masih menantang maka jangan datang setengah-setengah. Datanglah secara bersamaan dan jangan buang-buang waktuku untuk membunuh kalian satu persatu." Aura Hansen meledak dengan gila dan kedua bawahannya muncul. Aura tahap akhir Immortal Emperor membuat mereka sulit bernafas dan segera mereka semua lari. Hansen mengambil kelima cincin ruang dan mendapatkan panen yang cukup besar. Dia berharap kalau kejadian ini akan membuat mereka menyerah dan mulai sekarang wilayah kesombongan surgawi resmi dibuka untuk dunia luar. Episode sebelumnya. Bab 323 berangkat. Episode berikutnya. Bab 325 Master Domain River. 325 Master Domain River. Berita ini menyebar cukup luas dalam jangka waktu beberapa bulan, bahkan sampai menarik perhatian kelima Master Domain. Seorang bocah yang awalnya berada di tingkat Immortal Emas dapat mengendalikan sebuah wilayah besar. Abaikan soal caranya yang licik namun dapat melewati semua ahli di tingkat Immortal Emperor itu saja sudah merupakan pencapaian besar. Terlebih kesombongan surgawi Hansen kembali dengan membantai 5 kultivator Immortal Emperor yang mencoba menentang kebijakannya. Itu sudah merupakan gerakan besar yang dilakukan untuk memperingatkan mereka bahwa tidak ada yang bisa mengganggunya. Hubungan dengan klan naga sudah bukan menjadi rahasia. Hansen menikahi putri satu-satunya dari klan naga Zhao Ling dan mendapatkan dukungan penuh. Otoritasnya sekarang sudah seperti pemegang wilayah besar yang sudah lama berdiri. Banyak kultivator yang datang ke wilayah kesombongan surgawi. Di sana terdapat pelayanan alkimia tingkat Immortal Emperor dan hal ini menarik lebih banyak alkemis untuk bergabung. Tempat itu sudah seperti surga di mana selama mereka memiliki kristal sumber maka sumber daya apapun dapat mereka gunakan. Hansen duduk di singgasana miliknya seorang diri dan memejamkan matanya. Dia melihat liontin biru yang dia gunakan dan perlahan dia mendesak ki alam miliknya. Apakah senior Fu Yuan hanya meninggalkan sisa jiwanya saja dan tidak ingin berbicara dengan junior ini? Kata Hansen dengan santai. Gumpalan cahaya perlahan keluar dari dalam liontin dan itu adalah Fu Yuan. Pria yang sebelumnya berbagi anggur dengan Hansen dan memberikan informasi tentang tempat ini. Padahal aku sudah meninggalkan sisa jiwa ini yang berisi kemampuanku. Tapi sepertinya kau tidak membutuhkannya. Aku tidak menyangka kalau ada banyak dukungan dari orang-orang kuat di belakangmu. Kata Fu Yuan dengan santai. Semua itu murni keberuntungan senior. Tapi aku sendiri juga tidak membencinya. Kata Hansen dengan jujur.
Keberuntungan merupakan bagian dari kekuatan itu sendiri. Kau itu orang pembawa takdir yang rumit dan berada di jalan terkuat. Sejak aku melihatmu aku dapat merasakannya, kata Fu Yuan dengan santai. Langkah kaki terdengar dan Zhao Ling masuk ke dalam. Aku pikir siapa yang sudah mengunjungi suamiku, ternyata itu Anda Master Domain River. Hehehe. Lama tidak bertemu gadis kecil Zhao Ling, sekarang kau sudah tumbuh menjadi kecantikan yang melebihi ibumu. Bahkan mendengarmu menikah dengan kesombongan surgawi Han Sen membuatku sedikit terkejut. Han Sen berusaha untuk tetap tenang namun mendengar Zhao Ling menyebut Fu Yuan adalah Master Domain memberikan kejutan yang besar untuk Han Sen. Secara tidak langsung Han Sen sudah minum dan makan di meja yang sama dengan orang besar sepertinya, tentunya hal ini cukup mengejutkan. Zhao Ling duduk di samping Han Sen dan berkata, "Ada perlu apa Tuan Fu Yuan datang kemari menemui suamiku?" Hanya sedikit mengobrol santai dan jangan khawatir, kalian klan naga tahu benar bagaimana sifatku yang selalu mencintai perdamaian, kata Fu Yuan dengan ramah. Zhao Ling mengangguk dan tahu benar bagaimana sifat orang ini. Master Domain River adalah yang tertua di antara keempat Domain Master yang lainnya, dia jauh lebih ramah dan kekuatannya bahkan sangat luar biasa. Han Sen bukan. Pikirkan baik-baik perkataanku sebelumnya. Jika kau tidak bisa memahaminya maka kau hanya perlu terus tumbuh menjadi lebih kuat, kata Fu Yuan sambil melayang dengan santai. Junior ini akan mengingatnya. Han Sen mengepalkan tinjunya dengan hormat. Satu hal lagi. Aku merasakan keberadaan tubuh langka. Jika tidak salah itu adalah tubuh pedang Dao dan Yin ekstrim, kata Fu Yuan yang menggunakan kesadaran ilahinya. Kebetulan mereka berdua adalah istriku. Apa yang senior butuhkan dari mereka? Tanya Han Sen dengan penasaran. Biarkan mereka berdua menjadi muridku. Aku penasaran bagaimana jika Divine Dao yang aku pelajari seumur hidup diteruskan kepada mereka yang memiliki tubuh khusus, kata Fu Yuan dengan jujur. Aku akan mempertimbangkan ini. Pada akhirnya keputusan ada di tangan mereka. Jika mereka setuju maka aku akan mengantarnya ke tempat senior, kata Han Sen dengan tegas. Iya. Tunjukkan saja liontin itu kepada penjaga dan mereka akan paham. Jiwa Fu Yuan menghilang dan Han Sen bisa bernafas lega. Han Sen memegang tangan Zhao Ling dan berkata, ada banyak hal baik yang datang secara tiba-tiba. Tapi aku tidak bisa menebak niat senior Fu Yuan yang sebenarnya, bisakah kau mengatakan lebih banyak tentangnya? Jangan khawatir. Orang tua itu memang seperti itu. Jika dia mau dulu orang tua itu bisa menjegal keempat master domain lainnya dan menjadi satu-satunya yang terkuat, tapi dia hanya orang yang mencintai bakat. Yao Hu dan Cai Ying bisa masuk ke dalam pandangan orang tua itu. Jika mendapatkan warisan darinya maka dapat dipastikan kalau mereka berdua akan menjadi kekuatan teratas nantinya, kata Zhao Ling dengan jujur. Episode sebelumnya. Bab 324 Peringatan Keras. Episode berikutnya. Bab 326 Wilayah Kesombongan Surgawi. Bab 326 Wilayah Kesombongan Surgawi. Han Sen mengerti dan berkata, masih banyak waktu untuk membicarakannya, lagi pula mereka baru saja menerobos tahap awal immortal bumi dan biarkan mereka menstabilkan kultivasi mereka. Kenapa kau datang menemuiku?
Apakah ada hal penting? Aku bosan. Apakah aku tidak diizinkan untuk menemui suamiku sendiri? Tanya Zhao Ling dengan sedikit ragu. Kau memiliki hak atas diriku. Jangan sungkan untuk melakukannya. Tidak sekalipun aku merasa tidak nyaman jika bersama dengan kalian. Han Sen melambaikan tangannya dan membawa Zhao Ling ke kamar. Han Sen membawa Zhao Ling untuk berbaring dengan santai sambil mengobrol. Mereka berbicara banyak hal tentang Master Domain dan Han Sen dapat yakin kalau Fu Yuan dapat dipercaya. Apakah kau pernah pergi ke wilayah klan Phoenix? Tanya Han Sen dengan santai. Jika maksudmu kau ingin membantu King Lian maka lupakan saja. Jangan samakan dengan dirimu yang memiliki jiwa naga primordial, dia hanya binatang suci yang terbatas di alam bawah. Lebih baik membiarkannya menemukan api suci. Aku tidak suka kau mengemis kepada klan Phoenix hanya untuk hal seperti itu. Kata Zhao Ling dengan tegas. Siapa juga yang ingin menjadi pengemis? Aku hanya ingin mencari peluang terbaik untuk mereka termasuk dirimu. Kenapa kau tidak menerobos tahap akhir Immortal Emperor? Apakah kau mengalami kemacetan? Tanya Han Sen dengan penasaran. Energi yang aku kumpulkan masih kurang untuk melakukan terobosan. Jawab Zhao Ling dengan jujur. Lalu bagaimana cara tercepat untuk meningkatkan energi spiritual milikmu? Tanya Han Sen dengan penasaran. Banyak tanaman obat miliknya yang dapat meningkatkan energi spiritual, seharusnya Zhao Ling tidak akan kesusahan seperti ini jika Lu Xiu membuatkan pil roh dari tanaman obat itu. Aku membutuhkan esensi darahmu. Kata Zhao Ling dengan sedikit gelisah. Hah? Kenapa kau tidak bilang dari dulu jika kau menginginkan esensi darahku? Hanya memberimu sebagian tidak akan membunuhku. Kata Han Sen sambil menghela nafas. Karena klan naga memiliki adatnya. Wanita dilarang meminta sesuatu kepada suami mereka dan harus menunjukkan pelayanan penuh tanpa rasa mengeluh sekalipun suaminya menyuruh mereka untuk mati. Kata Zhao Ling dengan tegas. Aku tidak mungkin menyuruhmu untuk mati atau membuatmu menderita. Aku setuju kalau kau harus menunjukkan pelayanan penuh kepada suamimu ini. Tapi di masa depan jika kau menginginkan sesuatu maka katakan saja. Aku akan merasa malu jika orang tuamu tahu kalau kau tidak bahagia bersama denganku. Kata Han Sen dengan sungguh-sungguh. Jangan salah paham. Aku cukup bahagia. Kata Zhao Ling dengan jujur. Setelah itu Han Sen membuat pengaturan dengan mereka semua. Yao Hu dan Cai Ying setuju dengan berada di bawah bimbingan Master Domain. Hal ini juga akan memperkuat fondasi wilayahnya dan secara tidak langsung wilayah kesombongan surgawi memiliki dukungan klan naga dan Master Domain River. Han Sen juga mendapatkan persetujuan dari Zhao Jin dan Fu Xia untuk membuat King Lian, Liu Xuang dan Han Qing berlatih di wilayah klan naga. Bagi ras monster di sana adalah surga untuk berlatih, jadi sebisa mungkin Han Sen ingin mereka bertambah kuat. Kelima anaknya saat ini berada di alam Heaven dan walaupun inti immortal sudah terbentuk tetapi masih butuh waktu sampai mereka menerobos immortal bumi. Tentunya Han Jing dan yang lainnya dilatih langsung oleh paman mereka Lu Ce. Dukungan dari Lu Xiu juga membuat mereka jauh lebih baik. Paman, tolong ceritakan bagaimana ayah kami saat di alam immortal. Tanya Han Jing dengan penasaran dan yang lainnya juga cukup ingin tahu tentang hal ini. Bagaimana ya aku bisa menilainya?
Bisa dikatakan kalau ayah kalian adalah sosok sempurna bagi kultivator. Hampir tidak ada celah kelemahan yang terlihat padanya. Untuk seseorang yang berasal dari alam bawah dan memiliki pencapaian seperti ini adalah hal yang mustahil untuk dilakukan. Aku pikir hanya ayah kalian sajalah orang yang mampu melakukannya, kata Luce dengan jujur. Jangan dengarkan omong kosong paman kalian. Hansen dan Yunzi masuk melewati gerbang. Tidak ada makhluk yang sempurna dalam segi apapun. Bahkan seorang pria dewasa bisa tersandung saat berjalan. Ayahmu ini hanya memiliki keberuntungan dan tekad untuk terus bertambah kuat. Kami mengerti, kata mereka berempat dengan hormat. Ibu kalian sudah pergi dan mulai berlatih. Kalian juga harus mencontohnya. Setidaknya kalian harus memiliki kekuatan untuk melindungi diri kalian sendiri, dengan begitu itu sama saja mengurangi kelemahan ayahmu ini, kata Hansen dengan tegas. Lucio muncul dan berkata, tenang saja. Mereka juga adalah putra dan putriku, aku akan memberikan sumber daya terbaik untuk mereka semua. Itulah yang aku harapkan darimu. Hansen mengangguk dan merasa sangat puas. Episode sebelumnya. Bab 325 Master Domain River. Episode berikutnya. Bab 327 sedikit lagi. Bab 327 sedikit lagi. Hansen membawa mereka berdua pergi setelah memberikan beberapa nasihat. Zhao Ling juga sedang berlatih dan mungkin sebentar lagi dia akan dipromosikan ke tahap akhir Immortal Emperor. Dirinya juga harus segera menerobos tahap menengah Immortal Emperor. Untuk urusan luar Hansen menyerahkannya kepada Xuan Xi dan Xuan Hu. Selama tidak ada hal penting dan mendesak maka mereka tidak perlu mengganggunya dan bisa membuat keputusan sendiri. Di dalam istana ruang Hansen mengurus Yunzi dan Lucio. Dia ingin menemani mereka lebih lama sebelum melakukan pelatihan tertutup dan Lucio sudah menyiapkan banyak pil roh tingkat Immortal Emperor untuk Hansen. Mereka berdua tertidur pulas di tempat tidur dan Hansen segera berdiri memakai pakaiannya. Dia pergi keluar dan menelan beberapa pil roh sekaligus. Tubuh naga miliknya dapat menahan semua energi dari pil roh ini dan kecepatan penyerapan Hansen dengan pohon dunia sangatlah cepat. Kecepatan aliran waktu di tubuhnya dipercepat hingga beberapa kali lipat. Daratan yang luas perlahan terbentuk di dalam semesta kecil Hansen dan ki alam terus menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Hansen membentuk avatar jiwanya dan melihat perubahan ini dengan mata kepalanya sendiri. Untungnya klan naga memiliki banyak hal yang bisa dia dapatkan dan pohon dunia ini adalah bentuk sejati dari Divine Dao. Tentunya pohon dunia ini juga merupakan salah satu syarat untuk menjadi Master Domain. Hansen tidak tahu mengapa sumber ki miliknya berubah menjadi semesta kecil, namun jika tebakannya tidak salah maka suatu hari semesta kecilnya akan membentuk sebuah domain besar. Jika benar hal itu akan terjadi, Hansen akan memiliki dua domain, satu di sisi bagian luar dan sisi lain ada di dalam dirinya. Hansen masih tidak paham dengan cara kerja kekuatan dari seorang Master Domain, namun menurut buku yang dia baca Master Domain dapat mengerahkan kekuatan domain mereka sendiri dan menjadi keberadaan yang tak terkalahkan selama mereka di dalam domain mereka. Setelah 2 tahun Hansen menerobos dengan langkah yang besar. Istana ruang berguncang hebat dan Yunzi yang berlatih di dekat Hansen merasakan fluktuasi aura yang sangat agung. Hansen membuka matanya dan tersenyum, akhirnya.
Sedikit lagi aku bisa menjadi seorang Master Domain. Selamat kalau begitu. Yunzi menghampiri Hansen dan mengucapkan selamat. Hansen memeluk Yunzi dan berkata, ini tidak seberapa. Bagaimana dengan Han Yun? Aku pikir dia cukup malas untuk berlatih. Gadis itu sangat dekat dan lengket denganmu. Selama kau berbicara maka dia akan menurut dengan patuh. Dirinya selalu menyelinap keluar dan berjalan-jalan berkeliling kota. Senior Xuanhu bahkan menempatkan orang untuk mengawasinya agar tidak terjadi hal buruk. Kata Yunzi yang mengeluh dengan sifat putrinya. Tidak apa. Putri kita masih muda dan sifatnya yang ceria itu yang membuatku suka dengannya. Selama dia senang dan tidak merugikan orang lain maka aku tidak keberatan sama sekali jika dia bersenang-senang. Kata Hansen dengan jujur. Oh, Zhao Ling mencarimu. Dia berkata kalau ada sesuatu yang ingin dia diskusikan dengan dirimu. Zhao Ling juga sudah menerobos tahap akhir Immortal Emperor. Kata Yunzi dengan jujur. Kalau begitu ayo kita menemuinya. Hansen membawa Yunzi keluar dari istana ruang dan menemui Zhao Ling. Di sana Zhao Ling sedang duduk dengan santai, mengetahui kedatangan mereka dan penerobosan Hansen membuatnya sangat senang. Sekarang kekuatan mereka tidak bisa dianggap lemah karena memiliki 4 orang ahli Immortal Emperor. Hansen duduk di sampingnya dan bertanya, ada apa kau mencariku? Ada wilayah baru yang muncul dan tingkatannya lebih tinggi. Aku yakin sumber daya di dalamnya sangat banyak, posisinya tidak jauh dari domain bintang. Ayo kita pergi dan mendapatkannya. Kata Zhao Ling dengan penuh semangat. Baik. Hansen setuju dan berniat untuk pergi. Yunzi tidak ingin ikut dan cukup sadar dengan batasannya, dia akan tetap di sini untuk menemani Lu Xiyu dan anak-anaknya. Hansen dan Zhao Ling memiliki kekuatan yang besar, untuk mencapai level mereka Yunzi harus bersabar dan tidak menjadi beban bagi Hansen. Jika dia ikut takutnya akan mendapatkan masalah yang serius dan mengganggu Hansen. Lebih baik tinggal dan berlatih di sini. Lu Xiyu yang mendengar rencana ini sudah mempersiapkan semuanya, adapun pil roh yang cukup sudah diberikan kepada mereka berdua. Hansen juga melebur semua artifak tingkat Immortal Emperor dan membuat sebuah pedang tingkat Immortal Emperor dengan kualitas tinggi. Menyatukannya dengan jiwa pedang miliknya membuat kekuatannya menjadi jauh lebih hebat. Episode sebelumnya. Bab 326 Wilayah Kesombongan Surgawi. Episode berikutnya. Bab 328 Wilayah Misterius Baru. Bab 328 Wilayah Misterius Baru. Di sisi lain di domain bintang surgawi banyak kultivator yang sudah berkumpul di satu kota. Melalui domain River Hansen dan Zhao Ling menggunakan arai teleportasi di sana untuk pergi ke tempat ini. Zhao Ling memberitahu Hansen bahwa hanya satu kekuatan yang berdiri di sini yaitu Sekte Bintang Surgawi. Tentunya penguasanya adalah Master Domain itu sendiri. Hansen tidak ingin membuang waktunya dan langsung pergi ke tempat tujuan. Di sana banyak ahli di tingkat Immortal Emperor dan beberapa dari mereka ada yang berada di tahap akhir. Karena ini menyangkut wilayah misterius yang tingkatannya sangat tinggi mereka yang hanya berada di tingkat Immortal Emas tidak memiliki kesempatan. Gelombang kekuatan jiwa yang luar biasa kuat bergerak ke arah mereka berdua dan membentuk wajah hitam yang ingin memakan mereka. Zhao Ling mengepalkan tinjunya dan gelombang ki yang dingin membekukan wajah itu dan membuatnya hancur.
Dua sosok muncul menghadang mereka dan semua orang menyaksikan pertarungan ini tanpa berusaha menghentikannya. Kesombongan surgawi. Kau sudah membunuh orang-orangku dan aku akan mengambil hidupmu sekarang. Teriak pria itu dengan penuh amarah. Han Sen ingin meladeninya dalam pertarungan namun Zhao Ling sudah melesat ke arah mereka terlebih dahulu. Tekanan naga sejati yang luar biasa membombardir mereka. Zhao Ling menghembuskan api putih ke arah keduanya. Keduanya menggunakan ki mereka untuk bertahan dan dipaksa mundur, namun Zhao Ling terang-terangan menyerang mereka dengan tangan kosong dan tinjunya menciptakan gelombang kejut yang kuat. Mereka berdua hanya berada di tahap menengah tingkat Immortal Emperor. Kesalahan mereka adalah karena tidak tahu kalau Zhao Ling sudah berada di tahap akhir dan baru melakukan terobosan belum lama ini. Kekuatannya sama sekali tidak bisa dihentikan oleh mereka berdua. Benturan demi benturan dari tinju mereka menciptakan badai ki yang ganas. Cakar naga Zhao Ling menembus tubuh mereka dan merobeknya seperti bukan masalah besar. Hanya kalian berdua kenapa sangat sombong sekali ingin berhadapan dengan suamiku. Jika ada yang ingin membela kedua orang bodoh ini maka ini adalah waktu yang tepat untuk maju. Aku akan membunuh mereka yang berani menentang suamiku. Kata Zhao Ling dengan niat membunuh yang meledak. Lama tidak bertemu putri naga Zhao Ling. Sepertinya klan naga milikmu sudah bangkit dari keterpurukan. Kata seorang wanita berambut merah dan aura binatang suci meledak dengan panas yang membara. Iya, lama tidak bertemu Qin Tian. Zhao Ling memancarkan niat bertarung yang jelas. Phoenix. Han Sen menebak aura dari wanita itu dan dia bisa tahu kalau itu adalah klan Phoenix. Memanggil seorang manusia sebagai suamimu sepertinya klan naga sangat putus asa mencarikanmu pasangan. Kata Qin Tian dengan sedikit mengejek. Urusan siapa yang akan menjadi pasanganku itu bukan sesuatu yang bisa dikatakan burung kecil sepertimu. Jangan bicarakan soal ras. Kau bahkan masih melajang sampai sekarang. Atau apakah kau tidak pernah merasakan menjadi wanita yang sebenarnya? Jujur saja aku kasihan kepadamu. Kata Zhao Ling dengan penuh penghinaan. Mulutmu masih saja kotor seperti biasanya. Bagaimana jika kita bermain seperti biasanya? Kata Qin Tian dengan dingin. Zhao Ling mengangguk dan kekuatan jiwa menyembur secara bersamaan. Keduanya saling berbenturan dan menciptakan badai besar disertai tekanan binatang suci yang ganas. Han Sen menghela nafas dan berusaha menghentikan pertengkaran ini, namun dia merasakan hawa keberadaan seseorang di belakangnya dan Han Sen segera berbalik dengan ekspresi yang waspada. Kau? Han Sen sedikit terkejut karena orang yang ada di belakangnya adalah Xiao Dai. Halo senior. Sudah sangat lama kita tidak bertemu, terakhir kali aku tidak memiliki kesempatan karena senior menutup diri. Kata Xiao Dai dengan sopan. Nona Xiao Dai terlalu sopan. Terakhir kali kita melakukan pertukaran. Aku baru ingat kalau Nona berasal dari Sekte Bintang Surgawi, seharusnya aku datang dan menyapamu. Kata Han Sen dengan ramah. Senior Han Sen sudah membuat gerakan besar waktu itu. Harap berhati-hati karena banyak orang yang benci dan waspada terhadap senior Han Sen. Lagi pula senior Han Sen memiliki kemampuan hebat dalam Divine Dao Ruang. Kata Xiao Dai yang sedikit mengingatkan. Terima kasih. Biarkan saja mereka membenciku. Aku mendapatkan wilayah itu karena kemampuan diriku.
Jika mereka tidak senang maka mereka dipersilahkan datang dan menantangku. Kata Hansen dengan jujur. Aku pikir tidak akan ada orang bodoh yang berani mencari kematian. Senior Hansen memiliki istri putri naga Xiaoling, bahkan sekalipun ada yang melukainya itu akan memicu amarah dari wilayah klan naga. Kedua orang bodoh itu adalah contoh yang bagus, sekalipun mereka lolos dari tempat ini di masa depan mereka akan diburu oleh klan naga. Kata Xiao Dai dengan jujur. Episode sebelumnya. Bab 327 sedikit lagi. Episode berikutnya. Bab 329 jebakan. Episode berikutnya. Bab 329. Kesombongan surgawi. Bab 329 jebakan. Bab Kesombongan surgawi. Bab 329 jebakan. Kekuatan ruang yang sangat kuat tiba-tiba sangat terasa dan muncul sebuah pusaran hitam yang terhubung langsung dengan tempat itu. Xiaoling dan Qin Tian menghentikan persaingan mereka lebih awal. Xiao Dai pamit pergi dan harus bersama dengan kelompok sekte bintang surgawi. Xiaoling kembali dan bertanya, siapa dia? Kenalan lama. Tidak usah memperdulikannya, lebih baik kita segera masuk ke dalam. Kata Hansen dengan santai. Xiaoling mengangguk dan satu persatu mereka masuk ke dalam pusaran hitam. Hansen menjaga Xiaoling agar tidak berpisah dengannya. Mereka masuk dikirim di sebuah hutan yang lebat dan segera pergi menuju pusatnya. Setelah keluar dari hutan Hansen melihat daratan luas yang dipenuhi dengan kobaran api yang ganas. Xiaoling mengatakan kepadanya bahwa terdapat keberadaan api suci di tempat ini. Ini akan bagus jika kita mendapatkan api suci ini. Kata Xiaoling dengan serius. Itu benar. Jadi ayo kita mengambilnya. Hansen mengajak Xiaoling untuk pergi bersama. Tidak. Serahkan hal ini kepadaku. Jangan lupa kalau kau harus fokus untuk mendapatkan kendalinya. Kau memiliki pemahaman dalam Divine Dao Ruang. Aku yakin di antara semua kultivator di tempat ini tidak ada satupun dari mereka yang dapat menghentikanmu. Kata Xiaoling dengan tegas. Hansen mengangguk dan ketika Xiaoling mengatakan bahwa dia mampu mendapatkannya maka Hansen menjadi lebih tenang. Segera mereka berdua berpisah dan Hansen fokus pergi ke pusat wilayah untuk mendapatkan kendalinya. Xiaoling melihat Hansen yang terbang dengan kecepatan penuh dan merasakan firasat yang tidak enak. Tapi dia percaya apapun yang menghadang Hansen nanti Xiaoling yakin kalau Hansen dapat mengatasinya. Mungkin memang benar kalau Hansen hanya berada di tahap menengah tingkat Immortal Emperor. Namun kekuatan tempur yang sebenarnya adalah dia lebih kuat dari dirinya sekarang. Setelah beberapa hari Hansen mencapai pusat wilayah dan dia merasakan perasaan yang tidak enak. Perjalanannya terlalu lancar dan tidak ada kultivator yang bertarung sama sekali seolah tempat ini sudah seperti pemakaman yang sepi. Aura yang sangat kuat meledak dari segala arah dan Hansen mulai sedikit waspada. Setidaknya Hansen dapat mendeteksi kalau ada 32 ahli Immortal Emperor yang mengepungnya dan salah satunya dia melihat wajah yang dia kenal yaitu Ciwu. Seorang pria dengan aura yang ganas yang basis kultivasinya berada di tahap akhir Immortal Emperor berada di samping Ciwu.
Matanya tertuju kepada Hansen dan dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Salam kenal kesombongan surgawi Hansen. Aku adalah Master Sekte Matahari Chihuo. Putraku sudah berbicara banyak tentangmu dan sepertinya kau memang cukup hebat bisa sampai ke tingkat ini, kata Chihuo dengan penuh arogansi. Raja ini merasa tersanjung karena mendapatkan penyambutan semacam ini. Apa niat kalian yang sebenarnya? Aku tidak pernah ingat kalau aku pernah menyinggung kalian. Bisakah Master Sekte Chihuo memberitahunya? Tanya Hansen sambil merentangkan tangannya dengan bangga. Hehehe. Bukan aku tapi yang berada di atasku. Beliau sedang menunggu di luar untuk hasil akhirnya. Kau tidak akan bisa lari dengan kemampuan Divine Daur Ruang dari sini, karena sejak awal kendalinya sudah menyatu denganku. Aku tidak menyangka kalau rencana Master Domain penyihir Shen Fei akan begitu hebat, kata Chihuo dengan dingin. Hansen mengeluarkan pedangnya dan mengerti situasinya. Sudah omong kosong ini. Sekalipun kalian menggunakan cara ini untuk sengaja menjebakku, apakah kalian pikir aku akan ketakutan? Aku kesombongan surgawi Hansen tidak pernah takut dengan kematian. Sekalipun aku harus mati maka aku akan membawa kalian mati bersama denganku. Bagus. Ini adalah respon yang kami harapkan dari pria berani seperti dirimu. Tapi jangan lupakan satu hal bahwa wilayah ini sudah ada di dalam kendaliku. Aku sudah mengirim semua orang keluar dengan paksa termasuk gadis naga itu. Kedua Master Domain sedang menunggu di luar dan coba tebak apa yang akan terjadi pada gadis itu. Chihuo tersenyum penuh arti. Hansen meraung dengan ganas dan niat membunuhnya meledak. Bajingan kau. Tidak seharusnya kau berani menyentuhnya dengan tangan kotor kalian. Hansen melesat ke arah Chihuo dan kehilangan kendali. Amarahnya memuncak dan ayunan pedang yang ganas menyemburkan ki pedang yang sangat kuat. Chihuo menggunakan kekuatan dunia dan membelokkan serangan Hansen dengan paksa. Jurang yang dalam dan panjang terbentuk akibat serangan Hansen. Bunuh dia, Chihuo berkata dengan dingin. 30 kultivator tingkat Immortal Emperor mengeluarkan artifak mereka dan menyerang Hansen secara bersamaan. Hansen berubah ke wujud setengah naga miliknya dan bertarung dengan mereka. Episode sebelumnya. Bab 328 Wilayah Misterius Baru. Episode berikutnya. Bab 330 Kekuatan Ruang dan Waktu. Sombongan Surgawi. Bab 330 Kekuatan Ruang dan Waktu. Pertarungan terlihat sengit dan darah bercucuran seperti hujan. Hansen memberikan perlawanan cukup sengit dan gelombang ki yang sangat dahsyat mengamuk. Struktur wilayah itu dipenuhi oleh kerusakan besar akibat pertarungan ini. Hansen dapat mengimbangi mereka dan sebanyak apapun dia dipukul dan terjatuh maka dia akan terus bangkit. Chihuo yang melihat hal ini sedikit kagum dengan kekuatan Hansen. Ayah. Lebih baik ayah segera turun tangan. Pria ini bukan sesuatu yang mudah dan wujudnya sudah seperti ras monster. Apa yang kau tahu? Tuan Duanjian meminta kita untuk menyiksanya perlahan dan membunuhnya. Lebih baik kau tetap di sini dan jangan ikut campur, kau bukan lawannya sama sekali. Kata Chihuo dengan dingin. Chihuo mengerti dan dia juga tidak peduli sama sekali. Master Domain Matahari merancang semua ini karena Hansen memiliki kemampuan yang sama dengan musuhnya. Bagi Master Domain Matahari pengguna Divine Daur Ruang harus mati karena itulah Hansen menderita seperti ini.
Groar. Hansen meraung dan kekuatannya melonjak dengan gila. Luka di tubuhnya perlahan mulai pulih dan auranya memaksa mereka semua mundur. Jangan berpikir kalau aku akan memberikanmu kesempatan untuk memulihkan dirimu. Chi Huo melambaikan tangannya. Kekuatan dunia mulai mengamuk dan Qi yang padat membentuk sebuah telapak tangan dengan ukuran yang sangat besar. Tubuh Hansen ditampar dan menabrak tanah hingga menciptakan lubang yang sangat dalam. Jari yang besar menerjang ke arah lubang itu dan api petir hitam menyembur. Benturan dari kedua serangan ini menciptakan gelombang penghancur yang sangat kuat. Seluruh area tertutup dengan debu awan panas dan Hansen terlihat sangat berantakan. Hahaha. Aku mengakui kalau kau adalah orang yang hebat, sayangnya kau bernasib sial hari ini dan jatuh. Jika kau berlutut dan memohon untuk kematianmu maka aku akan dengan senang hati memberikannya. Teriak Chi Huo dengan keras dan semua orang menertawakan Hansen. Hansen tidak bisa memikirkan cara lain untuk menghadapi mereka. Hal ini terlalu berlebihan untuknya dan belum lagi Zhao Ling, kemungkinan besar sekarang dia terjebak oleh kedua Master Domain dan Hansen merasa sangat putus asa untuk pertama kalinya. Kalian semua harus mati. Hansen duduk dan membentuk segel. Kekuatan ruang yang sangat kuat membentuk sebuah kubus yang mengurung semua orang di dalamnya. Chi Huo sangat terkejut dan bahkan dia tidak bisa menyingkirkannya dengan kekuatan dunia seolah koneksinya terputus. Ruang ini sangat berbeda dengan ruang hampa seolah ini adalah teknik yang sengaja dimaksudkan untuk mengurung mereka di dalamnya. Ukurannya perlahan mulai menyusut dan mereka semua dipaksa mendekat ke arah Hansen. Jangan biarkan dia menyerang balik dan bunuh dia sekarang. Teriak Chi Huo dengan marah. Chi Huo mendesaki miliknya dan kobaran api yang ganas ditembakkan langsung ke arah Hansen. Panasnya terasa sangat intens dan semua orang juga mengeluarkan seni bela diri mereka bersamaan. Namun tiba-tiba aliran waktu berhenti dan mereka semua membeku tanpa bisa bergerak. Bahkan angin juga ingin berhenti dan perlahan seni bela diri mereka lenyap sebelum dapat mengenai Hansen. Rambut Hansen perlahan memutih dan dia mengorbankan setengah dari daya hidupnya. Hanya ini satu-satu pilihan yang tersisa dan dia harus segera menyelamatkan Zhao Ling sekalipun mengorbankan hidupnya sendiri. Kalian pasti bingung dengan apa yang terjadi. Aku akan memberikan kalian sedikit pengetahuan sebelum kalian mati. Apa yang aku gunakan sekarang adalah pemahaman tentang Divine Dao ruang dan waktu. Aku tidak perlu menjelaskannya karena kalian sudah bisa melihat efeknya sendiri. Hansen membentuk segel dan berkata, ruang dan waktu semuanya kembali menjadi debu. Tubuh Hansen memancarkan sinar cahaya yang sangat menyilaukan. Sinar cahaya itu terasa sangat hangat dan menjangkau mereka semua yang terkurung di dalam ruang. Aliran waktu menjadi sangat cepat dan perlahan tubuh mereka mulai menjadi tua dan kering. Hansen menyemburkan darah dari mulutnya dan terus mempertahankan momentumnya. Inti immortal mereka tidak bisa menahan kekuatan ruang dan waktu yang Hansen gunakan. Tanpa bisa melakukan gerakan apapun ataupun lari semuanya membeku di tempat dan perlahan menjadi abu. Mata dan hidung Hansen mengeluarkan darah, mereka semua mati dan debu itu tertiup dengan angin. Semua pembatas perlahan mulai terbuka dan Hansen merasakan rasa sakit yang hebat di dadanya. Dia menelan pil roh dalam jumlah yang banyak untuk memperbaiki kerusakannya. Di sisi lain Hansen dapat merasakan aura kuat yang sedang menuju ke arahnya.
Kali ini dia sudah tidak tahu harus berbuat apa. Namun demi Zhao Ling dia tidak ragu untuk melakukan hal yang sama. Han Sen mengambil alih kendali wilayah misterius ini dan berusaha berdiri dengan menyangga pedangnya. Episode sebelumnya. Bab 329 Jebakan. Episode berikutnya. Bab 331 Gigi.